Bab 279. Kartu bank hitam. Nathan langsung mengeluarkan kartu bank hitam dan menyerahkannya. Aku ingin semua mobil di toko ini. Virginia tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu. Tuan, bisakah Anda mengatakannya lagi? Aku ingin semua mobil di toko kalian. Segera. Cepat, kata Nathan. Setelah mendengarkan ini, Virginia sangat terkejut dan mengambil kartu bank hitam Nathan dengan gemetar. Apakah ini kartu hitam Amex yang terbatas di dunia? Setelah Virginia melihat kartu bank, dia merasa seperti disambar petir. Dia tahu tentang kartu ini. Tidak hanya memiliki kuota tak terbatas, tetapi juga banyak keistimewaan. Misalnya, di pesawat, jika Anda menggunakan kartu hitam Amex, penerbangan bisa putar arah demi Anda. Sekarang Virginia mempercayainya. Bertemu orang terkaya legendaris. Virginia segera memberitahu manajer toko. Manajer beserta puluhan karyawan bergegas datang. Selamat siang Tuan. Toko kami memiliki stok total 248 kendaraan. Harga totalnya adalah 180 miliar. Manajer itu berkata dengan gemetar. 200 miliar. Gesek kartunya, kata Nathan. Manajer itu sangat bersemangat, hampir menangis. Begitu pula yang lainnya. Omset setengah tahun dicapai dalam 1 hari. Bantu aku memilih mobil yang bernilai lebih dari 1 miliar. Dapatkan plat nomor dan prosedurnya. Aku ingin langsung kendarai. Sisa mobil lain kirimkan ke Jordan Group. Kata Nathan. Manajer secara pribadi memilihkan 1,7 miliar Audi 7 RS. Mobil berwarna merah sangat cocok untuk Kirana. Manajer meminta seseorang untuk mengurus prosedur pembelian dan plat nomor. Dia juga menelepon Charles, manajer umum dealer Audi di Anhemia. Pada saat ini, Charles sedang minum teh dengan Derek, manajer umum dealer Mercedes-Benz Anhemia. Setelah menerima telepon, Charles bertanya, "Ada apa, Tuan Charles?" "Aku punya kabar sangat gembira. Baru saja seorang pelanggan membeli semua mobil di tokoku. Lebih dari 200 mobil. 200 miliar. Langsung gesek kartu." Setelah mendengar di telepon, Charles melompat. Belum pernah melihat orang kaya sedermawan ini. Karena Audi bukan salah satu mobil mewah papan atas. Harga tidak sampai miliaran atau puluhan miliar. Sebagian besar mobil Audi berkisar ratusan juta. Sungguh menakutkan menerima pesanan sebesar 200 miliar. Tuan Charles, aku beritahu satu berita lagi. Pelanggan ini baru saja dikeluarkan dari toko sebelah. Orang bodoh Mercedes-Benz merasa bahwa orang kaya ini tidak mampu membeli mobil. Jadi mereka bahkan tidak membiarkan dia masuk. Hahaha. Charles juga tertawa ketika mendengarnya. Jika bukan karena para idiot dari Mercedes-Benz ini, mana mungkin mendapat penjualan 200 miliar. Orang-orang bodoh dari Mercedes-Benz ini melepaskan pesanan begitu besar. Charles, apa yang membuatmu begitu senang? Derek, manajer umum Mercedes-Benz, bertanya. Charles memberitahu Derek masalah ini. Selamat, aku juga ingin bertemu dengan orang kaya seperti itu. Derek sangat iri. Pesanan sebesar 200 miliar. Charles tersenyum dan berkata, Derek, ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih kepada karyawanmu. Apa? Derek tercengang. Orang kaya ini pergi ke tokomu terlebih dahulu. Tetapi karyawanmu menghadangnya di pintu. Mengira dia tidak mampu membeli mobil. Memarahinya sebagai orang miskin. Akhirnya orang kaya ini ke tokoku. Kalau tidak, aku mana mungkin punya kesempatan seperti ini. Haha. Setelah Derek mendengar ini, dia tercengang seperti disambar petir. Setelah beberapa saat, urat-urat wajah Derek meledak. Wajahnya penuh ketakutan. Amarah di matanya meluap-luap. Lauren bajingan, apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Derek sangat marah dan mengutuk. Bab 280. Orang kaya. Oke. Aku tidak membuang waktuku lagi. Aku ingin menemui orang kaya itu. Charles bangkit. Derek segera mengikuti. Ayo. Aku ikut denganmu. Aku ingin minta maaf. Ini bukan hanya tentang penjualan. Tetapi menyinggung orang seperti itu. Hidupku bisa berakhir mengenaskan. Kedua manajer umum dengan cepat menuju ke Jalan Banjai. Pada saat ini, Nathan sedang minum teh di ruang VIP toko. Dikelilingi oleh 8 orang yang melayaninya.
Dan ada orang yang khusus mengipasi. Bahkan tadi ada yang mau memijit kakinya. Di toko Mercedes-Benz, Lauren dan Glenn bertanya, apakah kamu melihat pria miskin itu keluar? Glenn tersenyum, tidak. Sudah lebih dari setengah jam. Pasti melihat mobil untuk ikut bersenang-senang. Tidak akan membelinya sama sekali. Lauren tersenyum dan berkata, itu benar. Setelah bertahun-tahun dalam bisnis ini, orang yang benar-benar membeli mobil tidak akan menghabiskan lebih dari 10 menit. Hanya orang-orang miskin yang akan melihatnya untuk waktu yang lama. Dan akhirnya tidak membelinya. Betul. Dengan sekilas aku tahu dia sangat miskin tidak akan mampu membeli mobil. Glenn tertawa. Pada saat ini, beberapa karyawan toko Mercedes-Benz masuk dengan ribut. Kenapa kalian ribut? Di mana tata krama kalian? Lauren berkata dengan ekspresi tidak senang. Manajer Lauren, tahukah kamu? Sesuatu yang besar terjadi di Jalan Banjai. Beberapa orang berkata. Lauren dan Glenn bertanya penasaran. Apa yang terjadi? Sekarang seluruh Jalan Banjai memanas. Toko Audi di sebelah telah menjual semua stok 248 kendaraan sekaligus. Total penjualan 200 miliar. Ini pasti pertama kalinya dalam sejarah. Sekarang semua orang ingin melihatnya. Setelah mendengar berita besar seperti itu, Lauren, Glenn dan yang lainnya segera keluar. Benar saja. Ada ratusan orang di sekitar pintu toko Audi. Orang-orang dari toko mobil lain semua datang untuk menonton. Ingin mengenal orang kaya ini. Tetapi sayangnya dia belum keluar dari ruang VIP. Lauren dan Glenn juga datang untuk ikut melihat. Orang kaya seperti apa dia? Memesan semua stok mobil sekaligus. Kenapa memilih Audi? Mengapa tidak memilih Mercedes-Benz kami atau BMW kalian? Lauren bertanya kepada manajer toko BMW. Manajer BMW tersenyum dan berkata, aku tidak tahu. Tetapi aku mendengar bahwa orang kaya ini pernah ke toko kamu sebelumnya. Kemudian datang ke toko Audi. Lauren dan Glenn saling memandang. Tadi tidak melihat ada orang kaya. Semua orang tidak mengingat ada orang seperti itu. Lagi pula, banyak orang datang untuk melihat mobil hari ini. Yang paling mengesankan adalah Nathan. Tapi jelas bukan dia. Tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka berdua memiliki firasat buruk. Aku mendengar bahwa bos Charles, manajer umum Audi di Anhemia, sedang kemari. Hanya untuk berkenalan dengan orang kaya ini. Kali ini toko Audi ini untung besar. Bonus setidaknya ada 20 miliar. Rekan-rekan lain tampak iri. Lauren dan Glenn tentu saja iri. Jika pesanan ini diterima oleh toko mereka, Lauren bisa mendapatkan bonus puluhan miliar. Sangat iri. Saat itu, sebuah Audi A8 melaju. Seorang pria parubaya berkemeja lengan panjang turun dari mobil dan langsung masuk ke toko. Banyak orang mengenalnya. Itu adalah Charles. Kemudian sebuah Mercedes-Benz melaju. Setelah berhenti, seseorang turun. Manajer umum Mercedes-Benz Derek. Melihat Derek datang, Lauren dan Glenn langsung menyambutnya. Tuan Derek, mengapa Anda ada di sini? Lauren bertanya sambil tersenyum. Begitu dia melihat Lauren, Derek menamparkan wajahnya dengan keras, tolol. Bersambung.